Ketiga, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu adalah ketika kita sudah mendapat kepastian dari Roh Kudus. Tuhan sudah menjawab, walaupun secara nyata belum. Udah jangan minta lagi. Lah kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Saya ambil contoh. Misalnya anak saya ulang tahun nih. Terus saya berkata, nanti di ulang tahun kamu, karena saya lihat kamu sekolahnya pintar, masuk ranking 10, di ulang tahun kamu, Papa akan memberikan sebuah handphone yang mahal, yang canggih, yang menjadi idaman daripada anak saya. Apa yang harus dilakukan oleh anak saya? Dia jangan minta lagi handphone itu. Tetapi dia harus membayangkan dia sudah menerima handphone itu. Sudah bayangkan kalau anak saya udah saya bilang nanti di ulang tahunnya gitu, anggaplah Februari, berarti masih ada berapa bulan lagi. Nanti Papa belikan. Tapi tiap hari dia tanya, "Pak, beliin handphone dong." Iya, mungkin sekali saya bisa ngomong gitu. Dan minggu depan dia ngomong lagi begitu. Iya, Papa beliin, kan Papa udah janji. Nanti di ulang tahun kamu di Februari, Papa beliin handphone yang model ini, yang menjadi idaman kamu. Sebulan lagi, minta lagi. Orang tua jengkel ya? Kesel. Begitu juga Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keluarkan. Markus 11 ayat 24. Harus membayangkan, mengimajinasikannya bahwa saudara sudah menerima. Anak saya harus percaya, yakin kalau bapaknya adalah bapak yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang diucapkan yaitu, di ulang tahunku, dia akan memberikan handphone buat saya. Ya, percaya, yakin bahwa dia mempunyai bapak yang setia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Membayangkan, imajinasikan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja. Nih, hebatnya nih, apa saja nih ya. Yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun belum. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Harus membayangkan. Kalau saya cerita anak saya, jadi anak saya cerita kepada temannya, saya nanti punya handphone. Atau dia lebih ekstrim lagi berkata, saya punya handphone. Yang modelnya seperti ini, seperti itu. Karena dia yakin sekali di Februari ulang tahunnya, dia pasti punya handphone yang akan diberikan oleh bapaknya, yang dia percaya bapaknya adalah bapak yang setia, yang mengucapkan janji tidak pernah diingkari. Dia ngomong seperti itu. Benar, kamu punya handphone? Punya. Tuh, bayangin sudah punya. Saya pernah cerita ya, Chow Yong Gi mengarang satu buku, doa dengan 4 dimensi atau 3 dimensi, saya lupa. Saya ilustrasi diri saya, ini saya pernah sampaikan di sini. Saya mau punya sepeda, saya berdoa untuk sebuah sepeda, saya pegang ayat ini, terus saya yakin, saya pasti dapat sepeda. Nah, iman saya untuk menerapkan firman ini adalah saya harus berkata kepada teman-teman bahwa saya sudah punya sepeda, padahal belum. Ya, harus seperti itu tuh. Nah, saya yakin saya punya sepeda dalam doa saya nih, 2-3 dimensi kali ya. Terus saya kalau lagi jalan-jalan, terus saya lihat ada yang jual belnya sepeda, kring. Saya harus punya keyakinan bahwa saya sudah punya sepeda, saya beli dia punya belnya, kring. Karena belnya murah. Ya misalnya 20.000 saya beli. Belnya saya bisa pegang di tangan, buat taruh di sepeda saya. Sepeda saya ada di mana? Ada di mana? Di dalam imajinasi saya, dengan keyakinan Tuhan pasti menggenapi janjinya sesuai dengan firman ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Waktu saya beli bel itu, saya sudah percaya bahwa saya telah menerimanya. Makanya saya berani beli bel itu untuk dipasangkan ke sepeda yang saya akan terima. Firman Tuhan berkata apa? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mantap gak? Jadi, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu? Ketika Tuhan berkata, sudah menjawab doamu melalui ketika kita sudah mendapatkan kepastian dari Roh Kudus, Tuhan sudah kabulkan, walaupun secara nyata belum. Udah jangan diminta lagi. Lah apa yang harus saudara ucapkan? Mengucap syukur bahwa saya sudah apa tadi?
kayak anak saya, sudah punya handphone. Cerita ke teman-temannya, papa saya tuh baik bukan main. Dia tuh kalau janji tuh tidak pernah ingkar. Maksudnya bagaimana? Nanti di ulang tahun saya akan diberikan handphone. Papa saya tuh baik, nanti handphonenya seperti ini, seperti itu. Ya, udah beli dia punya casingnya, padahal handphonenya belum ada. Anti goresnya dia udah beliin dulu. Mungkin apalah pernak-perniknya handphone sudah dibeli. Buat apa lu beli pernak-perniknya, aksesoris handphone ini dan itu? Loh, saya udah punya handphone. Yang benar mana? Iya, nanti di ulang tahun saya. Seneng nggak Bapak di dunia lah kayak saya? Gembar-gemborkan tentang janji saya kepada anak saya di ulang tahun saya. Itu sama saja dengan memuliakan saya nggak? Cerita tentang bapaknya yang baik. So, nangkep ini. Ya, jadi saudara harus mengimajinasikan bahwa saudara sudah menerimanya. Itu yang luar biasa. Saya rasa 3 poin aja cukup, atau saya tambahin 1 poin ya. Kapan kita berhenti mendoakan sesuatu adalah ketika kita berdoa tidak sesuai dengan iman yang dikaruniakan Allah. Maaf nih, ada hamba Tuhan itu kalau ngajarin ke muridnya, ngajarin ke jemaat-jemaatnya, kamu harus punya iman, jangan yang ecek-ecek dong. Mintanya yang besar-besar gitu. Apa kata firman? Keluarkan Roma 12 ayat 3. Ketika kita berdoa harus sesuai dengan iman yang Tuhan karuniakan. Saudara, coba bayangkan sekarang nih, saya berdoa. Kalau doa tuh jangan yang, misalnya saya mau menjadi pejabat, jangan yang kecil-kecil, jangan jadi bupati, jangan jadi wali kota, gubernur, jadi presiden dong. Lu kan anak Tuhan. Waduh, imannya kayak apa gitu. Saya rasa itu menyesatkan. Jadi saudara harus berdoa berdasarkan iman yang Tuhan karuniakan kepadamu. Tangkap ini. Nah, iman itu timbul dari pergaulanmu dengan Tuhan. Hubungan manismu dengan Tuhan itu yang akan menimbulkan iman. Imannya mau sebesar apa? Nanti permohonannya harus sesuai dengan iman. Ayo kita baca ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman saya sama iman Pak Thomas pasti beda. Mungkin iman saya 5, mungkin iman Pak Thomas 7. Itu dikaruniakan masing-masing. Jadi kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang mengajarkan, kalau minta tuh yang luar biasa, kamu harus punya iman sebesar, bukan sebesar biji sesawi aja ya katanya. Sebesar gunung, padahal biji sesawi bisa mindahin gunung. Lu punya iman sebesar gunung, biji sesawi belum tentu bisa pindah. Bayangkan, kan salah. Tangkap ini enggak? Ngerti? Nah, iman itu kan tergantung dari hubungan. Di awal tadi saya katakan, gembira saudara adalah ketika saudara punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Itu yang akan kekal. Makanya Daud berkata, begini saudara, sebelum saya mau start yang dari awal, yang dimana bahagia kita oleh karena peristiwa, senang. Kenapa sifatnya sementara? Manusia tuh maunya yang baru-baru aja gitu. Kepingin punya handphone baru, dapat handphone baru. Seneng nggak? Seneng dong. Ya nggak seneng, gua jitak loh. Jujur dong. Punya motor baru, seneng nggak? Seneng. Nggak seneng. Kamu manusia apa bukan? Tapi sifatnya sementara. Kenapa? Karena dia mau lagi yang baru, betul nggak? 2 tahun yang lagi, mau lagi yang baru. Nah, kenapa saya bilang, ketika saudara punya hubungan yang manis dengan Tuhan, saudara punya kebahagiaan yang luar biasa. Selalu Daud berkata, kasih setia Tuhan selalu baru. Selalu baru, selalu baru. Manusia itu begitu, maunya yang baru, mau baru. Dan kasih setia Tuhan selalu baru. Amin. Oke. Bermain musik, yuk.